لا تحرمن فتحك المبينا الله يا ظهير يا جليل الله يا بقيم يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد لعزك التوحيد يشكو الهدى الله يا قدير يا مقتدر الله يا قهير يا مؤخر الله يا فقير يا مصور الله يا محصي ويا مدبر الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يموت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مغيث كن غوثنا واسمنا الحسينا الله يا واسع أنت الواسع الله يا ربيع أنت المانع الله يا خالق أنت الجامع الله يا خافض أنت الرافع ارفع معانينا لعليين الله ذو المعارج الرفيع الله يا وافي ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام والسيد المتقون ارحم عبيدنا كعبيدنا الله يا أول أنت الولي الله يا أخير أنت الرشيد يا مثل يا متكبر يا بر يا متفضل يا مجيد بفضلك قبلنا على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا مقيت يا شهيد الله يا قديم يا من هو الفعال ما يريد إنا بعفو لك قد لجأنا الله يا معز يا مقتدر الله يا مذل يا منتقم البديع الباقي فلا المحسن البر الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا ولي أنت الأبد الله يا بعيد أنت له الصمد له الأولين
النار. Sulaiman nau ibnahu yo anak lanange Daud ingsun paringi ilman ing kaweruh atau pengetahuan ilmu pengetahuan bil qadai maring mutusi maring memberi putusan mutusi bainan nasi antarane menungso wa mantiqit thairi lan ilmu atau ngerti bahasane manuk wa ghairi dzalika lan liyane mengkono qadha lan mantiqit thair wa qala lan ucap sapa Sulaiman Daud lan Sulaiman syukron krana nyukuri lillahi maring Gusti Allah ngucape ngene alhamdulillah uti puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah allazi zat faddalana kang ngunggulaken sapa allazi ing ingsun diunggulaken diutamaken bin nubuwati kelawan kenabian wa taskhiril jinni lan kelawan ditundukakene jin wal insilan menungso wasyayatini lan pira-pira setan ingsun diunggulaken ala kasirin ngungkuli ing atase wong akeh kasir min ibadihi kan tetep saking pira-pira kawulane Gusti Allah sifate ibad al-mukminina kang padha mukmin atau padha beriman sapa ibad. Muqaddimah ini ayat untuk menceritakan sebuah atau salah satu peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Di muqaddimai dengan ayat yang bunyinya sungguh aku telah memberikan kepada Daud dan putranya Sulaiman, aku berikan kepada keduanya ilmu. Ilmu itu ya artinya pengetahuan itulah ya, yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Apa itu ilmunya? Ya, banyak diantaranya yaitu ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah nabi yang mahir menjadi hakim karena salah satu urusan negara dan kebetulan Nabi Daud Nabi Sulaiman adalah raja. Salah satu perkara terpenting negara adalah penegakan hukum. Karena dengan hukum yang tegak negara akan kokoh kuat. Tetapi kalau penegakan hukum itu lemah, ya negara ambruk.
Lah penegakan hukum butuh orang yang pandai untuk memberikan putusan manakala ada sengketa, ada perselisihan. Karena itu tugasnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud adalah kalau siang hari ini menerima rakyat yang berperkara. Ketika rakyat punya perkara disidang oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, selesai, cepat selesai karena pandai ya, memutuskan perkara. Orang pandai menjadi hakim itu sebuah kelebihan. Tidak selamanya orang ahli hukum kemudian bisa memberi putusan. Beda ya. Ini ada kelebihan khusus. Tidak semua orang mahir dalam hukum, tetapi pandai menjadi hakim tidak. Karena itulah dulu para sahabat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini orang ahli hukum, ya, a'lamun nas bil halali wal haram, orang yang paling faham tentang halal dan haram. Tetapi bukan soal menjadi hakim. Tetapi yang menjadi hakim paling mahir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aqdakum Aliyun. Yang paling mahir jadi hakim adalah Sayyidina Ali. Kemudian diteruskan pada zaman-zaman, setiap zaman ada hakim-hakim yang mahir. Seperti Qadhi Shuraih, seperti Iyas ibn Muawiyah. Wah, itu tokoh-tokoh hakim yang hebat. Ya, hakim yang hebat itu ya, di samping paham hukum memang punya sense, ya, punya malakah, punya naluri untuk memberikan putusan yang benar. Wa mantiqat thair, Nabi Sulaiman juga diberi ilmu oleh Allah, paham bahasa burung. Burung berkicau itu sedang ngomong apa itu, tidak ada orang yang ngerti. Kalau Nabi Sulaiman tahu itu. Nah ini ilmunya Gusti Allah sangat-sangat banyak. Maka kita tidak boleh busung dada kalau kita sudah bisa belajar itu ini. Nah, itu sangat secuil, bukan main. Pinter sekali coba jadi profesor, tahu nggak itu burung sedang ngomong apa itu? Tidak ada yang tahu itu. Nah, Nabi Sulaiman, Nabi Daud diberi seperti ini. Kenapa itu kita mundur ke ceritanya dulu? Karena Nabi Daud itu berjuang mati-matian. Nabi Daud lah yang berani melawan Raja Jalut. Ya, dikenal ceritanya di agama manapun. Nabi Daud melawan Jalut, David and Goliath. Nah itu dari perjuangannya membela agama Allah, itulah yang kemudian diberi karunia oleh Allah. Ya ilmu, ya kerajaan. Karena itu tidak akan sia-sia. Jangan sampai kita punya pikiran yang kurang bagus. Kalau kita hanya mentaati Allah dapat apa? Tidak benar sekali. Orang yang paling banyak memberikan sumbangan pada Allah pasti akan diberi bantuan, diberi pertolongan, diberi imbalan oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, dunianya pun seperti itu. Yakinlah, saya yakinnya. Nah, waqala alhamdulillah, disyukuri itu ya. Ilmu itu alladzi faddalana. Gusti Allah ini mengunggulkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ala katsirin, melebihi orang-orang banyak. Ya. Jadi keunggulan seseorang bukanlah dengan harta benda, dengan apa? Ya, tidak ada di ayat Quran ini walaupun Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja, kemudian harta benda dan kekuasaannya yang disebut faddalana, yang membuat Nabi Daud Sulaiman lebih utama dan lebih unggul dari yang lain apa? Ilmu itu ilmu. Ya, semuanya faddal, ya, harta benda dan kekuasaan itu faddal, karunia. Tetapi yang membuat lebih tinggi dari orang lain ini yang ilmu itu. Alladzi faddalana ala katsirin. Ya. Kalau soal kerajaan dan harta benda, Nabi Sulaiman hanya mengatakan hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli, ini adalah karunia dari Tuhanku.
Tetapi kalau yang ini ilmu, faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa warisalan marisi sapa Sulaimanu Nabi Sulaiman marisi Dawuda ing Nabi Dawud marisi an-nubuwata ing kenabian wal ilmalan ing ilmu duna baqi auladihi ora sekerine piro-piro putrane Nabi Dawud. Nabi Dawud banyak anaknya, tetapi yang mewarisi ayahnya yaitu mewarisi kenabian dan ilmu. Mewarisi itu bukannya kenabian bisa diwariskan ke anak, bukan. Ilmu bisa diwariskan ke anak, bukan. Ya. Kalau ayahnya pandai nanti anaknya nggak usah ngaji langsung ini ilmu saya tak warisan. Enggak. Begitu juga kenabian ya. Tetapi Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kenabian dan ilmu sama seperti yang diberikan kepada ayahnya. Jadi secara lahir ya boleh dikatakan marisi itu anak nuruni ayahnya itu gitu ya. Tapi yang nuruni itu hanya Nabi Sulaiman, padahal putranya Nabi Daud banyak. Itu artinya duna baqi auladihi. Wa qala lan ngucap sapa Sulaiman, ya ayyuhan nasu he menungso, ulimna diajari sapa ingsun, diwulang sapa ingsun mantiqat thairi ing suarane atau bahasane manuk. Ai fahma aswatihi tegese ing mahami pira-pira suarane manuk. Wa utina lan diparingi sapa ingsun min kulli syai'in ing saben sesuatu tuk tahu kang diparingi ing syai' sapa sing diparingi al anbiya para nabi wal muluku lan para raja. Inna hadzal mu'ta stune iki barang kang diparingaken. Kalau dirujukan ke kulli syai' al mu'ta kang diparingaken iku la huwa yakti utawi hadza iku al fadlu karunia. Bahasa Jawa palimarmo. Al mubinu kang pertelo apa fadl, al bayinu tegese kang pertelo apa fadl, al zahiru tur kang sama nampak pertelo apa fadl ya. Karena ini yang namanya amma fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Ceritakan itu kenikmatan Allah pada orang lain dalam rangka mensyukuri, bukan dalam rangka membanggakan diri. Nabi Sulaiman mengatakan, hei orang-orang, wahai bangsa Bani Israel, aku ini diberi karunia oleh Allah, diajari bahasa burung, sehingga aku ini paham dengan suara burung itu yang berbunyi, yang berkicau di atas pohon dan dimanapun. Aku mengerti itu artinya. Dan juga aku diberi bermacam-macam segala sesuatu yang diberikan pada para nabi, kenabian, ilmu, dan harta benda yang diberikan pada para raja, diberikan padaku itu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini adalah karunia yang sangat-sangat jelas. Jadi orang diberi ilmu boleh mamanya mengatakan begitu ya. Kamu nanti punya ilmu banyak, ilmu kamu ditularkan pada orang. Nah, kalau orang tidak mau ngomonglah boleh itu, hai saudara-saudara ini saya diberi kemampuan oleh Allah, saya bisa, saya mampu ini memahami kitabnya para ulama ini ya, tolong ini dipelajari. Ada ulama yang dulu itu woro-woro di jalan, ayo siapa yang mau ngaji tafsir, ada tafsir ini di kepala saya, siapa yang mau mengaji hadis, ini ada hadis ini di benak saya. Siapa yang mau ngaji fiqih, ini ada fiqh ini di kepala ini penuh dengan ilmu ini, ayo dimanfaatkan. Bukan sombong, bukan, tetapi agar sesuatu yang sangat bermanfaat itu bisa dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang. Bukan untuk minta imbalan, bukan untuk minta dihormati, tetapi ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Sama dengan uang.
Uang ini sesuatu yang bermanfaat, tidak boleh disimpan di bawah bantal, tidak boleh disimpan ini. Yang baik adalah uang digunakan untuk berinvestasi sehingga manfaatnya dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Ya, punya uang untuk modal apa ya, investasi pertanian ataupun perdagangan atau apa, sehingga uang berputar. Dengan uang berputar ini manfaat bisa merata ke sebanyak mungkin. Tapi kalau ditaruh di lemari, ya, ditaruh ini ya itu nganggur. Semua yang bermanfaat harus manfaatnya itu tersebar ke sebanyak mungkin orang. Lah kalau ada ilmu di dalam otak kita, ya harus itulah disebarkan ke orang lain. Itu lebih dari harta benda dan uang itu. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, "Hai orang-orang, aku ini bisa memahami suara burung. Aku diberi bermacam-macam itulah." Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wa husyira lan dikumpulaken, jumi'at tegese dikumpulaken li Sulaiman kaduwe Nabi Sulaiman, maring Nabi Sulaiman. Sapa sing dikumpulaken junuduhu, pira-pira prajurite atau tentarane Sulaiman. Tingkane junud minal jinni hale tetep saking jin, wal insilan menungso, wat lan burung-burung. Ya, kumpule mau fi masirin ing dalem siji perjalanan. Dalam siji perjalanan lahu kaduwe Sulaiman. Fahum mongko tawi jin insi thair iku yuzauna padha dikumpulaken kabeh. Dikumpulaken itu dikelompok-kelompokan itu ya. Iku yuzauna padha dikelompok-kelompokan kabeh. Digawe kelompok-kelompok itu kabeh. Yujma'una tegese padha digawe kumpul, dikumpulaken kabeh. Summa yujma'un itu dibuat regu-regu itu loh. Dibuat kelompok-kelompok. Tsumma yusaquna nuli podo digiring kabeh. Artinya ini menerangkan bagaimana kemegahan kekuasaan Kanjeng Nabi Sulaiman dulu ya. Kanjeng Nabi Sulaiman suatu hari ini karena mau bertandang ke suatu tempat, dan biasa Nabi Sulaiman ini bertandang ke tempat jauh, pergi kemana sebagai seorang raja yang kekuasaannya itu sangat luas, ke daerah pinggir, daerah terpencil sana. Kalau mengadakan perjalanan seperti itu diiring oleh prajurit, oleh pasukan-pasukannya. Ya, pasukannya bukan hanya manusia, jin, barisan jin, regu jin dipimpin oleh jenderal fulan, baris, seperti upacara seperti itu ya. Yang kemudian setelah jin, barisan manusia, ratusan ribu manusia, barisan burung-burung, barisan harimau, barisan unta, barisan kuda, semuanya itu ya, berbaris, berregu-regu, ya, disiapkan semua itu ya. Nggak tahu yang memimpin siapa, siap namanya ya. Nabi Sulaiman baru ya, inspektur upacara tiba. Nabi Sulaiman tiba di situ ya. Nah, nanti melakukan perjalanan ke mana? Begitu megah dan hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada selain Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman sendiri sudah mengatakan, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Berilah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Karena itulah jangan percaya kalau ada dukun maupun apalah ya, maupun disebut syekh sekalian yang merasa sakti. Umpama orang mengatakan itu dukun itu mengatakan, sudah tenang saja, nanti akan aku kirim tentara, dan tentara dari jin. Ya, adakan rapat upacara, nanti pengawalnya bukan lagi
polisi, bukan lagi Banser, pengawalan jin. Siapa itu, jin mana itu omong kosong, blow on itu. Ya, memang mau nyaingi Nabi Sulaiman. Ya enggak ada itu. Sama dengan di Probolinggo, Jawa Timur itu siapa itu yang katanya bisa mendatangkan uang dengan bermiliar-miliar. Cukup hanya merogoh koceknya begini langsung nggak habis-habis seperti sumur itu. Katanya duitnya sampai itu katanya ini dulu juga ada orang seperti ini yaitu Nabi Sulaiman. Ya Allah, dia mau nyaingi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa menyamai, ndak ya. Sudah ditentukan oleh Allah, ndak ada, itu hanya untuk Nabi Sulaiman saja. Jadi orang jangan mudah percaya begitu saja dibohongi di zaman orang yang memang rame-rame suka berbohong, rame-rame suka menyebarkan hoax, rame-rame membohongi orang, rame-rame untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu ya. Hatta idza atau sehingga rikalane nekani sapa Sulaiman wa junuduhu, nekani ala wadin namli ing atase lembah semut. Huwa uti wadin namli iku bit Taifi ana ing daerah Taif au bisyami atau ing negara Syam. Namluhu kang uti semute wadi iku sigharun cilik-cilik au kibarun utawa gede-gede. Jawabe idza qalat mongko ngucap sapa namlatun seekor semut. Kalau namlun semut bukan seekor dua ekor, semut itu banyak. Kalau ada tanya namlatun bukan semut betina, tetapi seekor semut. Itu ya, sama dengan bakorun sapi. Itu kalau bakorotun seekor sapi. Tufahun apel. Tidak ada sebutir, dua butir, sebiji, dua buji, sebuah, dua buah, enggak. Tapi kalau tufahatun sebutir apel. Qalat mongko ngucap sapa namlatun seekor semut, ya rupane seekor semut malikatun namli ya ratu semut. Wa qad ra'at hale temen ningali sapa malikah ningali junda Sulaimana ing tentarane Nabi Sulaiman. Ngucape ya ayyuhan namlu, hei saudara-saudara semut, atau hei semut-semut, udkhulu padha manjinga sira kabeh masakinakum ing pira-pira umah ira kabeh, la yahtimannakum, aja nganti ngremuk ing sira kabeh, yaksirannakum tegese ngremuk ing sira kabeh sapa Sulaiman wa junuduhu lan paranan bala tentarane Sulaiman. Wahum hale utai Sulaiman wa junuduhu iku la yasyuruna ora podo sadar atau ora podo rumangsa kabeh. Nuzila dinggon-gonaken sapa annamlu semut dinggon-gonaken manzilatal uqala'i ing panggonane makhluk kang berakal. Amane pira-pira makhluk kang berakal fil khitabi ing dalem disapa bi khitabihim kelawan sapaane uqala. Artinya pakainya dhamir itu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Udkhulu masakinakum ini kan khitab untuk manusia, itu manusia makhluk yang berakal ini ya, tetapi ini untuk semut itu ya. Bahasanya menggunakan bahasa untuk manusia, maksudnya seperti itu loh. Itu ya. Nabi Sulaiman tadi diiring oleh pasukan-pasukan yang terdiri dari bermacam-macam regu manusia, regu jin, regu setan, regu binatang, regu burung dan lain sebagainya. Ke sebuah tempat di tengah jalan melewati lembah semut, entah itu semut rangrang atau semut apa itu ya, pokoknya lembah semut di situ. Semutnya ada ratunya ya. Ratu itu ya harus yang paling tahu, harus pintar, karena ratu berkewajiban melindungi dan mengayomi rakyatnya. Karena itulah ratunya tahu ini, ada pasukan Sulaiman. Sulaiman datang itu. Buru-buru kemudian
si ratu, sang ratu itu menyampaikan pidatonya ya lewat TV, kalau ayo semua bangsa semut sekarang cepat-cepat masuk ke tempat tinggal kalian, ayo masuk, kalau tidak nanti kalian akan terinjak-injak remuk oleh Sulaiman dan pasukannya itu. Sedangkan Sulaiman menginjak kalian, Sulaiman tidak akan merasakan. Ya manusia pakai kuda pakai apa injak semut memang terasa. Itu ya. Ini kenyataan seperti itu ya. Alam yang kita lihat ini ya, yang sering sekali saya sampaikan, yang kita tahu itu teramat sangat sedikit, bukan main. Ya, kita sekolah sampai setinggi-tingginya, sampai ilmu profesor seluruh dunia dikumpulkan jadi satu. Ilmu tidak ada kuku ireng itu ya, sangat kecil. Lah ilmu yang terlihat saja itu, kita itu kicauan burung apa kita paham. Bagaimana itu semut-semut itu, bagaimana itu mikrob, bagaimana itu virus-virus yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Kita tidak ngerti. Ya jutaan bahkan miliaran makhluk yang nempel dan numpang hidup di kulit kita semuanya. Kita nggak ngerti kok. Ya. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Apalagi kalau kita berbicara alam roh, ini di sekitar kita, atas kita, samping kanan kiri kita, depan belakang kita, entah bermiliar-miliar roh, makhluk roh. Roh itu baik malaikah maupun jin maupun setan dan sebagainya itu ya. Rohnya nyamuk, rohnya semut, roh apa saja itu. Roh ini ngeri kalau kita ini diperlihatkan dunia seisinya. Karena itulah orang itu melihat makhluk-makhluk Allah mestinya langsung ingat penciptanya. Ya, kita melihat malaikat, ya pingsan, kita tidak bakal kuat itu ya. Apalagi malaikat Jibril yang besarnya menutup semua ufuk ini. Ini alam semesta seperti itu. Sedangkan yang kita lihat dengan mata hanya sebatas inilah. Berapa meter jarak pandang mata kita? Apa yang kita lihat itu? Oh, di sini kita melihat tembok, melihat pilar-pilar masjid, jendela dan sebagainya, bisa dihitung itu. Nah, yang tidak terlihat jutaan dan miliaran tidak terhitung. Contoh ini saja Nabi Sulaiman itu ya, nyamuk semutnya itu berpidato, ayo awas ada Sulaiman itu berjalan, ayo kalian segera menyelamatkan diri itulah. Jadi kalau dalam hadis diterangkan, umpamanya orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, tapi itu didoain oleh semua makhluk, sampai ikan-ikan di lautan pun ikut mendoakan, dinaungi oleh malaikatnya ikut mendoakan. Iya memang benar itu. Ya, bukan mana ikan mendoakan, mana di laut itu gesek itu, enggak nyata itu. Siapa dulu yang ngomong itu? Kanjeng Nabi itu. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Fatabassama mongko mesem sapa Sulaiman Nabi Sulaiman ibtidaan ing dalem kawitane, dhahikan tur hale wong kang guyu, intihaan ing dalem pungkasane. Nanti Nabi Sulaiman dengar ya, telinganya Nabi Sulaiman ya, ada sambungan ke suara semut itu ya. Bagaimana semut itu bersuara? Semut mestinya masih jauh di sana ya. Nabi Sulaimannya masih jauh, semutnya di sana sudah tahu. Kemudian semutnya menyampaikan pada anak buahnya, ayo masuk. Nabi Sulaiman dengar ini, ada apa ini? Jalur yang dipakai untuk mendengar suara semut di sana. Ya, coba sekarang teknologi sekarang bisa ndak itu menciptakan alat untuk mendengarkan suara semut, nggak usah bahasanya. Semut ngomong apa bisa terdengar, bisa atau tidak? Ya, ada apa itu zabzabah, apa itu? Suara itu bisa didengarkan kalau ada
Getaran ya, ada getaran itu getaran. Getaran sekian itu yang bisa terdengar. Getaran di bawah sekian tidak mungkin terdengar. Getaran di atas melampaui sekian frekuensi pasti juga tidak akan terdengar dan memecahkan telinga. Ada ukurannya telinga kita ini ya. 200 getaran apa ukurannya, itulah yang bisa terdengar. Di bawah itu tidak bisa terdengar. Nah, Nabi Sulaiman bisa mendengar pakai alat apa? Alat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, itulah yang seperti namanya ilmu ladunni seperti itu. Terdengar suara semut. Begitu mendengar suara semut, beliau mesem, senyum ya, senyum kemudian ketawa, tabassama dhahikan, semut-semut itu ya, masya Allah, sampai semut-semut ketakutan terhadapku, terhadap tentara-tentaraku. Itu mesem lan guyu min qauliha, mergo ucapane namlah. Waqad sami'a, oh ini ada ya, waqad sami'ahu lan temen krungu sapa Sulaiman ing qauliha, krungune min salasati amyalin saking jarak 3 mil, saking jarak 3 piro-piro mil, 3 mil ya kurang lebih hampir 6 kilo itu ya. Hamalathu nggawa ing qauliha sapa ilaihi maring Sulaiman apa sing nggawa arrihu angin, suaranya didatangkan pakai angin. Ya, tapi getaran itu tadi pakai saluran yang dipakai itu ya. Sama dengan kita sekarang bisa telepon, bisa apa, dibawa oleh apa itu suara itu, tanpa ada kabel yang tersambung itu kita bisa mendengarkan suara orang dari kejauhan. Nah itulah semuanya bisa digunakan, dimanfaatkan. Dari sebelum kita menemukan, manusia menemukan alat komunikasi berupa telepon, HP, dulu di zaman Nabi Sulaiman sudah ber-HP ya. Itu ya. Fahabisa, sawise ngrungu fahabisa mongko menahan sapa Sulaiman jundahu ing tentarane Sulaiman. Hina asyrafa arikalane mendekati ya, marek-mareki apa Sulaiman ala wadihim ing atase lembah Namlah itu ya. Hatta dakhalu sehingga padha manjing sapa namel bukan namlah, buyutahum ing pira-pira umai namel. Wa kana lan ana apa junduhu pasukane atau tentarane Sulaiman ono iku rukbanan, pira-pira pasukan pira-pira tentara kang nunggang, wa musyatan lan pira-pira tentara kang mlaku. Ada penunggang kuda dan ya, artinya ada pasukan angkatan udara, angkatan laut, dan ada marinirnya itu musyad ya. Fi hadas sairi ing dalam ikilah perjalanan. Itu ya. Nabi Sulaiman 3 mil sudah mendengar itu suara nyamuk, suara semut itu tadi. Wa qala lan ngucap sapa Sulaiman, ngucap ya Rabbi duh pangeran ingsun, auzi'ni mugi paring ilham panjenengan ing ingsun. Alhimni tegese paringo ilham panjenengan ing ingsun, diparing ilham an askura ing yen to nyukuri sapa ingsun, nyukuri nikmataka ing kenikmatan panjenengan, allati nikmat an'amta kang paring nikmat panjenengan biha kelawan allati paring nikmat alayya ing atase ingsun, wa ala walidayya lan ing atase wong tua loro ingsun. Nah itulah kenikmatan yang diberikan pada orang mukmin. Begitu kenikmatan itu dirasakan, langsung yang teringat adalah pemberi nikmat itu, yaitu Gusti Allah itulah. Nah, karena itulah kemudian Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah ilhamilah saya untuk bisa bersyukur kepadamu. Karena syukur itu juga merupakan ilham dari Allah. Ya, bukan semata-mata kemampuan manusia, tidak. Nah, itulah yang namanya orang mukmin. Kenikmatan bukan membuat busung dada, tapi membuat dia itu malah merasa tidak mampu apa-apa. Nah, inilah semata-mata karuniamu Allah, dan berilah aku ilham untuk mampu mensyukuri. Syukur itu pun juga atas dorongan dan atas pertolonganmu Allah. Kalau aku tidak diberi pertolongan, aku tidak mampu syukur. Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah pun mungkin aku tidak mampu atau tidak mau. Ya, kecuali ada ilham dari kau itu. Nah, karena itulah namanya orang beriman seperti itu. Tidak pernah merasakan dirinya punya kemampuan. Semuanya itu atas setelan, ya, atas
settingan lah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang mukmin ya pasrah, bongkokkan. Saya sekarang mondok, kita sekarang nyari ilmu, itu semuanya adalah ilham dari Allah untuk ingin mondok dan senang ilmu. Kalau tidak ada ilham tidak akan senang, tidak akan menyukai, tidak. Alhamdulillah paring wa ala walidayya wa an a'mala lan yen to nglakoni sapa ingsun jalankan ingsun solihan ing amal bagus tardahu kang ridho panjenengan ing solihan. Beramal baik pun itu ilham dari Gusti Allah. Ilham itu bisikan, ya, bisikannya malaikah. Lawannya ilham adalah waswas. Kalau ada keinginan melakukan maksiat, lah itu namanya waswas. Kan itu bisikan setan. Ayo, enak sekali, ayo, senang sekali itu, jalankan itu, lakukan itu. Ini namanya waswas. Nah, kalau yang baik-baik, ayo sholat jamaah, ayo mengaji, ayo ini. Nah, itu denyut hati seperti itu yang namanya ilham, bisikan malaikah. Malaikah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilni al mugi manjingaken panjenengan ing ingsun bi rahmatika lan rahmat panjenengan dipanjingaken fi ibadika ing dalem pira-pira kawula panjenengan as-solihina kang padha bagus-bagus kabeh. Lihat kalimatnya itu, wa adkhilni bi rahmatika. Golongkanlah saya, susulkanlah saya, kumpulkanlah saya di tengah-tengah orang-orang yang soleh, hamba-hambamu yang soleh. Karena apa? Saya tidak mampu menjadi orang soleh. Aku tidak mampu dengan kemampuanku sendiri untuk menjadi orang baik. Yang membuat aku baik adalah ya rahmatmu itulah. Bi rahmatika. Dan bukan karena amal saya, bukan karena kebaikan saya. Semuanya itu atas rahmatmu. Sama dengan kita masuk surga nanti juga atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rupane as-solihin al-anbiya iyo para nabi wal auliya ilan para wali. Atafaqad